Assalamualaikum Pak Sinar. Waalaikumsalam, Pak Arif. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Sinar. Mengganggu enggak ini Pak? Oh tidak Pak, tidak. Ada apa Pak? Mari duduk. Oh, terima kasih Pak Sinar. Begini Pak Sinar, Iya Pak. akhir-akhir ini saya kesulitan membagi waktu Pak Sinar. Saking banyaknya tugas di sekolah, di CGP, itu tugasnya tambah hari tambah banyak Pak Sinar. Oh gitu. Saya sampai bingung, ada beberapa prioritas yang harus saya selesaikan, sedangkan waktunya itu mendesak Pak. Duduknya sangat dekat seperti itu Pak Sinar. Oh iya. Yang saya tahu sampean ini Pak ya, calon guru penggerak angkatan 10 kalau nggak salah Pak ya. Iya benar. Oh iya. Saya angkatan 10 Pak, CGP angkatan 10. Oh, untuk kegiatan JGP itu ya saya juga alami juga Pak, dan saya paham kegiatan-kegiatan apa saja. Nah ini yang mau saya tahu, untuk kegiatan di sekolah itu apa saja Pak, kalau saya boleh tahu Pak? Kalau akhir-akhir minggu ini ya Pak Sinar, yang pertama itu karena saya di pondok Pak Sinar, itu minggu kemarin di pondok saya itu mengadakan intihan Pak Sinar. Oh imtihan. Kemudian Ya. intihan, kemudian ada praktek juga, terus ada Praktek apa itu Pak? praktek kimia Pak. Jadi Oh iya, sampean ngajar kimia Pak ya? ya praktek kimia. Oh, iya. Kemudian kemarin itu juga ini pengolahan nilai raport itu juga Pak. Oh raport ya. Raport. Kemudian kalau di rumah itu Di rumah? kan saya juga ngelesi Pak Sina. Oh di rumah ngajarin, ya. Ya dari sore sampai anggap sebelum maghrib. Sedangkan tugas TGP pun juga lumayan banyak Pak Sinar. Nah ini saya kesulitan Pak Sinar membagi waktu ini, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan saya selesaikan terlebih dahulu. Nah itu saya bingung Pak Sinar. Waduh, ya saya paham Pak. Ini Pak Arif ini kegiatannya padat berisi Pak ya. Tidak hanya Padat, Pak. Tidak hanya padat, tapi isinya tuh luar biasa Pak. Bermakna gitu loh Pak ya, makna semua. Alhamdulillah Pak. Memang untuk CGP memang saya paham juga. Kemudian kegiatan di sekolah yang sudah Pak Arif utarakan itu juga cukup menguras waktu juga Pak ya. Ya. Lebih-lebih di rutinitas di sekolah Pak ya, di rumah Pak ya. Nah kalau boleh tahu, untuk selama ini apa namanya, runut aktivitas Bapak, rutinitas setiap harinya seperti apa Pak? Kalau aktivitas saya itu Pak pagi ya Pak, misalkan ke sekolah biasa Pak, karena saya masuknya juga full. Ya. Jumat libur, masuk itu jam setengah 8 sampai sebelum duhur itu Pak, jam 11:15 sekolah sudah pulang. Ya. Nah setelah itu saya istirahat Pak sebentar, makan, sholat, anggap sampai jam 1 ya Pak. Ya. Kemudian mengantar anak ke madrasah Pak Sinar. Itu berapa menit tuh Pak mengantar anak itu Pak? Enggak, paling 5 menit Pak Sinar. Oh ya. 5 menit. Nah habis itu kadang kan saya juga sering begadang Pak Sinar. Ya karena tugas itu. Begadang. Kadang saya setelah ngantar anak itu tidur. Ya. Asar itu bangun. Habis itu ngelesi Pak Sinar. Oh, Sampai ya. sebelum maghrib itu. Habis maghrib itu ya ke masjid. Kemudian ngaji, habis itu ke isya, ya seperti itu Pak Sinar. Aktivitas saya. Baru Kalau habis isya itu, kegiatan yang lain malamnya. habis isya Ya, itu Pak. baru ke ngerjakan tugas-tugas ya Pak ya? Nggak langsung mengerjakan tugas Pak Sinar. Iya, gimana? Setelah isya itu saya biasanya masih nunggu anak, jemput anak Pak Sinar. Ibu Dana. Jemput anak, tanggung Pak Sinar. Kalau saya sudah mengerjakan, buka laptop, itu gimana caranya saya fokus. Berarti Kalau- ini Pak ya, kalau waktunya kira-kira agak mau terganggu sebentar lagi, mending tidak buka laptop gitu Pak ya?
Iya, yang penting seperti itu saya Pak. Jadi biar lebih fokus dan konsentrasinya pun juga bagus Pak Sinal. Itu aktivitas saya sehari-hari Pak Sinal. Baik. Saya mau tahu ini, saya mulai dari ini Pak ya, dari rutinitas atau kegiatan di sekolah Pak ya. Ya, silakan Pak Sinal. Ketika mengajar, mungkin dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah dalam hal ini Pak, adakah toleransi untuk Pak Arif, yang mana kepala sekolah kan ataupun rekan sejawat sudah pastinya sudah tahu Pak ya kegiatan-kegiatan yang Bapak Arif jalani gitu Pak. Adakah toleransi, maksudnya ketika Pak Arif mengajar itu bisa tidak Pak untuk mengerjakan hal lain gitu loh Pak, mengenai kegiatan-kegiatan yang lain selain mengajar itu Pak? Kalau di sekolah saya fokus mengajar Pak Sinal, karena di sekolah itu kan saya ngajar di pondok Pak Sinal. Iya. Saya masih satu-satunya guru kimia. Sedangkan rombelnya itu sudah 1, 2, 3, sudah 8 rombel Pak Sinal. Jadi tiap hari jam pertama sampai jam terakhir itu saya ngajar Pak. Nanti pas ngajar, misalkan ngajar di kelas 1A misalkan Pak ya? Ya, 10A. 10A, yang 10A. Di pas ngajarnya itu, apakah Pak Arif itu, misalkan dari jam 7 sampai jam 8.30 misalkan, itu full mengajar gitu Pak ya? Full mengajar Pak. Full mengajar. Full mengajar. Cuma pas waktu istirahat aja itu Pak. Nah, pas waktu istirahat apa saja yang kegiatan Bapak? Makan camilan Pak, istirahat sama teman-teman itu kan juga butuh Pak. Yang namanya relasi kan juga butuh Pak. Oh iya. Itu pun cuma setengah jam Pak. Setengah jam itu masuk lagi ke kelas lagi sampai jam terakhir itu. Jadi pindah-pindah kelas seperti itu. Yang setengah jam istirahat itu diisi makan camilan, ngobrol sama rekan gitu Pak ya? Ya benar Pak Sinar. Tapi kan tidak ada ini Pak ya? Apakah ada larangan Pak? Buka laptop sambil ngemil, sambil ngomong sama teman gitu? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada larangan. Berarti ini Pak ya, di sela-sela waktu itu bisa saya manfaatkan untuk mengerjakan tugas ya Pak. Itu yang apa namanya? Itu yang bagus itu Pak. Nah ini Pak, kalau bisa saya bicara sama Pak Sinar ini, karena saya kadang nggak enak Pak Sinar. Oh gitu. Ketika ngumpul sama teman yang lain, ngobrol, bercanda, saya cuma sendirian yang buka laptop. Nah itu Pak Sinar. Wah, gawat. Nah, takutnya seperti itu Pak Sinar. Iya. Sebenarnya bagus itu Pak Sinar. Ya, bagus, terima kasih Pak Sinar. Ini saya juga sudah mulai membuka diri Pak Sinar. Iya. Saya sudah mulai terbuka, sebenarnya dari sela-sela waktu itu bisa saya manfaatkan. Betul Bapak. Bagus itu Pak, karena kalau dibilang nggak enak gitu loh Pak sama teman yang lain, adakah teman-teman Bapak yang tidak punya kesadaran sosial Pak? Ya misalnya empati gitu Pak, ada tidak yang tidak punya itu? Tidak ada kan? Tidak ada Pak, tapi kan yang namanya teman akan sejawat, kalau yang namanya sudah ngumpul, ya sama kayak ini Pak, guyon Pak, bercanda. Tapi bisa kan? Kalau rasa empatinya, insya Allah teman-teman di sekolah itu mendukung. Mendukung ya. Arif ikut IGP, ya, insya Allah mendukung. Sangat support sekali Pak Sinar. Tapi ya itu Pak Sinar. Nah di sela-sela waktu itu kadang kalau kita terlalu fokus terus itu saya ada rasa bosan Pak Sinar. Gimana Pak Sinar? Berarti Bapak ini fokusnya tidak bisa pecah gitu loh Pak ya? Kalau fokus ini harus itu. Pernahkah melatih untuk ini Pak?
melakukan dua atau lebih kegiatan dalam satu waktu. Apakah Pak Arif pernah? Pernah nggak Jinan? Pernah ya. Terus bagaimana Pak perasaannya, atau ada metode gitu loh Pak untuk melakukan dua atau lebih kegiatan dalam satu waktu? Kalau saya biasanya itu Pak, saya list dulu Pak Jinan. Di list? Saya Ya. list dulu mana kegiatan yang penting, yang tidak penting, yang mendesak dan tidak mendesak. Nah seperti itu. Jadi saya urutkan mendesak dan penting itu saya kerjakan terlebih dahulu. Oh. Tidak penting, mendesak sama dengan tidak penting, mendesak, tidak mendesak tapi penting. Nah itu kadang saya masih bisa Pak kalau cuma 1-2, tapi kalau sudah banyak tugas Pak Sinar, saya bingung untuk memprioritaskan mana yang mau saya selesaikan terlebih dahulu. Itu Pak Sinar. Oh iya. Karena kemudian Pak Sinar itu dari banyaknya aktivitas Pak Sinar, kayaknya Pak Sinar orangnya apa namanya, ini Pak Sinar bisa mengelola waktu lah seperti itu. Makanya saya bertamu ke Pak Sinal ini. Oh ya, enggak juga Pak. Jadi untuk apa namanya, adakah relasi yang dimiliki Pak Arif di mana relasi itu mengetahui dan memahami kegiatan-kegiatan yang sedang dijalani oleh Pak Arif? Ada tidak, baik dari rekan rekan di sekolah, di rumah, atau di mana gitu? Ada tidak? Ada Pak, ada teman, ada di teman TGP pun ada Pak. Alhamdulillah teman-teman itu kompak Pak Inan. Di teman JKP ada ya. Terus Ada. ketika punya relasi seperti itu, sering tidak mengobrol tentang tugas-tugasnya, bagaimana kolaborasinya, kerjasamanya, sering nggak? Sering Pak, sering. Tidak hanya di TGP Pak Inan. Apakah itu membantu Pak Arif dalam apa, keterdesakan waktu dengan banyak kegiatan? Sangat membantu Pak Inan, sangat membantu. Karena minggu kemarin itu Pak, kan memang full Pak ya. Selain dari tugas yang sudah saya sebutkan tadi, kita kan juga mempersiapkan MPLS ini Pak. MPLS ya. MPLS kalau di pondok itu Pak. Jadi apa namanya, butuh kolaborasi memang Pak Sinan. Benar kata Pak Sinan, memang harus relasinya harus dikuatkan lagi, dijaga, dibangun. Nah, seperti itu Pak Sinan. Nah itu sudah bisa ini Pak ya, Pak Arif ya, Pak Arifta ya. Iya ya, alhamdulillah Pak Sinan. Nah, itu Pak untuk Sinan tadi di JKP ya. mengumpulkan relasi itu. Gimana Pak? Itu untuk di JKP ada ya relasinya. Untuk di sekolah, misalkan untuk MPLS kemarin, untuk MPLS nanti ya, persiapan MPLS, adakah rekan Bapak yang menurut Bapak beliau itu mampu gitu loh Pak, mampu untuk persiapan MPLS gitu loh Pak, selain Ada Bapak? Pak, karena Ada ya. MPLS itu kan bukan hanya sendirian Pak, Paham. butuh kolaborasi. Jadi kerjanya sebenarnya sama teman-teman, sama teman-teman yang lain. Dari relasi itu untuk di sekolah, bagaimana kalau saya boleh tahu toleransinya Pak antara Bapak dengan teman di sekolah? Toleransi dalam hal seperti empati gitu loh Pak. Kalau empati, karena kebetulan Pak Sinan saya jadi PJ-nya Pak Sinan. Jadi tetap yang namanya tanggung jawab itu tetap kepikiran Pak Sinan. Sebenarnya rekan sejawat itu alhamdulillah sangat membantu, sangat support. Tapi ya kembali lagi, yang namanya PJ biasanya diberikan yang berat Pak Sinan. Yang berat ya. Cuman meskipun berat, apakah dikerjakan sendiri Bapak?
Enggak Pak Sinar. Ada ya, ada yang bantu berarti. Ada ini saya juga bagi tugas Pak Sinar. Oh iya betul. Tugas untuk yang kebetulan yang kemarin imtihan itu saya bagi tugas. Seperti itu Pak Sinar. Berarti untuk yang dirasa mampu oleh Pak Arif itu di sekolah ya, yang dirasa mampu Di sekolah. kira-kira berapa orang Pak yang menurut Bapak itu oh ini mampu? Ada berapa orang Pak? Kalau di sekolah itu 2 orang Pak. 2 orang itu mampu. Mampu ya. Yang lain? Dua orang itu mampu. Nah, terus? Yang kemarin itu yang bikin saya agak sedikit banyak pikiran, stres gitu Pak. Itu karena kemarin dalam imtihan itu ada panen karya dari siswa itu Pak. Panen karya P5 dari siswa. Nah kebetulan produk yang kami mau pamerkan itu tentang ada hubungannya tentang kimia Pak Sinar. Jadi yang kemarin itu saya lumayan sibuk. Kemarin itu pamerannya membuat sabun cuci piring, hand soap, kemudian sabun mandi bata, sabun mandi cair, seperti itu Pak Sinar. Jadi kalau itu saya sendirian Pak Sinar, karena guru kimianya hanya saya sendiri Pak Sinar. Namun untuk murid Pak ya, terkait panen karya itu, adakah murid yang menurut Bapak itu satu atau lebih lah murid yang menurut Bapak mampu untuk apa namanya ya minimal menjadi tutor untuk teman yang lain? Ada Pak, ada. Terus ketika Bapak sudah tahu oh ini mampu gitu loh, terus apa yang Bapak lakukan? Mungkin nanti saya minta tolong Pak ya, kolaborasi sama murid yang mampu itu untuk saya jadikan model atau tutor sebaya mungkin Mbak Sinar ya. Oh silakan Pak. Jadi sepertinya itu bagus sepertinya Pak. Jadi selain meringankan beban pikiran saya, juga beban kerja saya juga lebih mudah Pak Sinar. Oh iya. Bagus itu Pak Sinar. Oh iya. Tutor sebaya itu menurut saya juga bagus. Sebenarnya saya belum pernah nyoba itu Pak. Oh belum ya? Karena saya juga ini Pak Sinar. Apalagi ini kan masih panen PR yang pertama untuk sekolah itu Pak. Takutnya nggak maksimal seperti itu. Tapi dengan penjelasan tadi saya lebih membuka diri Pak Sinar. Kalau memang anak itu mampu, kenapa tidak kita berikan tanggung jawab? Oh iya, sudah ada gambaran Pak ya untuk kedepannya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sinar. Ini sudah mulai berkurang nih Pak. Stres saya sudah mulai berkurang. Sekarang pindah ke ini Pak ya, ke rutinitas di rumah. Ya. Siapa Pak relasi yang menurut Bapak yang minimal membantu Bapak dalam rutinitas untuk di rumah? Ya lebih bisa mengganti perannya Bapak. Mungkin ada atau tidak Pak? Kalau di rumah saya sama istri sama anak Pak Sinar. Jadi kalau rutinitas di rumah seperti ngelesi itu saya berdua sama istri itu. Apakah ada di salah satu kegiatan Bapak, bukan kegiatan di rumah ya entah itu kegiatan di sekolah ataupun kegiatan di CGP, pernahkah Bapak melibatkan orang rumah dalam dalam kegiatan di luar rumah gitu loh Pak? Belum sih Pak, belum pernah. Belum. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak? Ada keinginan untuk mencoba enggak Pak? Atau memang ada keinginan untuk mencoba tidak? Untuk melibatkan? Ada Pak, kalau memang sudah terdesak biasanya saya juga minta tolong Pak Sinar. Tapi kalau dirasa masih saya mampu, biasanya kerjakan sendiri Pak Sinar. Oh begitu. Itu Pak Sinar. Tapi nggak apa-apa itu Pak, bisa saya coba. Jadi untuk pekerjaan yang sekiranya misalkan karena saya bareng istri Pak ya, istri sama anak,
sekiranya bisa dikerjakan, saya minta tolong bantuan ke mereka. Mungkin ide bagus itu Pak, sebenarnya belum pernah saya coba itu. Oh iya, ya baik Pak, itu nanti saya kembalikan lagi ke Pak Arif tanya ya, entah itu mau dicoba ini, mau dicoba itu, kembalikan lagi ke Pak Arifta. Kalau dirasa apa namanya tidak ada yang dirugikan, ya silakan saja Bapak Arif. Kemudian ini Bapak, untuk rutinitas yang Bapak lakukan baik di sekolah, di rumah, termasuk di CGP itu tadi kan di list yang sempat Bapak buat listnya itu hanya kegiatan yang ini Pak ya. Oh ini mendesak, ini tidak terlalu gitu Pak ya, yang di list Pak ya. Iya Pak Sunal, benar. Pernahkah? Jadi saya bagi mana yang mendesak terlebih dahulu Pak. Oh ya. Yang duditnya itu misalkan besok harus sudah dikumpulkan. Oh ya. Nah saya itu list duluan Pak. Kemudian yang sekiranya tidak, oh ini masih bisa ditunda besok, saya mau ngerjakan ini dulu. Nah seperti itu Pak Hinan. Untuk rutinitas yang Bapak lakukan kesehariannya, adakah Bapak membuat apa semacam apa itu Pak ya, kayak jadwal gitu loh Pak, jam segini saya harus ini, jam segini harus ini, pernah enggak Pak? Belum pernah Pak, belum pernah nyoba, karena saya natural aja Pak Hinan. Natural Selama aja. ini kalau misalkan pagi selesai sholat subuh ya sambil buka laptop, baca-baca atau apa ya gitu Pak. Oh ya, berarti secara tidak langsung sudah terbuat itu apa namanya jadwal-jadwalnya untuk jam-jamnya, cuman tidak tertulis Pak ya. Ya benar, tidak tertulis Pak. Tapi kalau jadwal rutinitas itu hampir sama Pak. Hampir sama ya. Nah, kemudian bisa tidak atau mampu tidak Bapak Arif ini merubah sedikit rutinitas yang biasanya gitu loh Pak, waktu pembagian jam-jamnya, bisa atau mampu Pak Arif? Bisa Pak, bisa. Saya coba nanti saya sesuaikan dengan kegiatan yang lain Pak. Kalau memang tugas banyak ya bisa berubah jadwal itu Pak, rutinitas itu bisa berubah bergantung dari kegiatan itu Pak Sinar. Makanya nanti pernah merubah juga ya? Pernah Pak Sinar, pernah. Terus dampaknya apa Pak ketika merubah rutinitas atau pembagian jamnya itu, adakah dampaknya Pak? Ada Pak Sinar, dampaknya itu juga lumayan besar. Oh, iya. Jadi seperti apa itu? Kembali lagi bergantung pada kegiatan itu. Terus ketika dampaknya luar biasa, oh berarti ada yang apa namanya terlalaikan atau yang dirugikan enggak Pak ketika merubah? Kalau dilalaikan mungkin tidak Pak, tetap saya kerjakan. Tapi mungkin saya kerjakan belakangan. Adakah misalkan duitnya hari ini jam sekian, terus ternyata Bapak selesainya lewat dari deadline-nya, pernah tidak Pak? Belum ya? Tidak tahu ya, pernah ya Pak, pernah kalau seperti itu pernah. Terus ketika melebihi deadline, apa yang Bapak lakukan? Saya langsung mengerjakan Pak Sinal agar tidak terlalu lama mengumpulkan tugas dari deadline itu. Berarti ada pembenahan berarti ya? Ya tetap Pak, setiap hari seperti itu. Karena mau tidak mau tugas itu ya harus saya kerjakan. Kalau tambah ditunda malah nanti tugasnya tambah banyak Pak Sinal. Itu Pak Sinal. Tapi dari penjelasan Pak Sinal saya sudah mulai ini Pak Sinal. Jadi di rumah, di sekolah nanti saya akan manfaatkan relasi dengan teman rekan sejawat. Kemudian dengan murid juga saya akan manfaatkan tutor sebaya
seperti itu. Kemudian di rumah pun nanti saya akan kolaborasi Pak, bekerja sama dengan istri, dengan anak, misalkan apa yang bisa mereka bantu, mereka bantu mengerjakan tugas saya. Oh iya, berarti nanti Pak, tolong mereka Pak. berarti nanti Bukan pernah gini Pak, saya Pak gimana, Sinan, itu pernah ya anak itu mengirimkan nilai rapor itu Pak, itu menurut saya cukup membantu Pak Sinan. pernah ngikut nilai rapor. Nilai itu kan bisa Pak ya. Oh iya, Nah ini Pak. saya baru enak Pak. Iya, itu kan cuma Ngobrol ini baru bisa itu Pak, karena kan apa ya, kan cuma input kan, bukan menilai kan. bukan nilai lainnya dari saya Pak. Jadi Iya, bagus itu. mereka cuma membantu input nilainya saja ke komputer seperti itu Pak Sinan. Nah, Bagus kemudian itu Pak, bagus. Dari- Nanti saya coba praktekkan Pak Sinan. oh ya Pak, silakan, semoga dilancarkan Pak. Nah, dari obrolan kita termasuk Pak Arif ke sini itu kan tujuannya tentang bagaimana membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang banyak gitu Bapak ya. Ya Nah, betul dari Pak. obrolan tadi sudah ada gambaran untuk bagaimana Bapak mengatasi itu Pak ya. Ya ada Pak, sudah. Kira-kira Sudah. kapan nih Pak sampean melakukan apa tadi yang pertama Pak? Kolaborasi dengan siapa Pak? Dengan rekan sejawat, Oh. kalau di sekolah rekan sejawat sama murid Pak. Kapan itu dilakukan? Besok Pak langsung saya kerjakan, saya langsung lakukan kolaborasi dengan mereka, dan sekiranya mereka mampu bisa membantu dalam pekerjaan saya, nanti kami tak perlu Pak. Oh iya. Karena beban kerja saya juga lebih ringan Pak Sinan. Oh ya, bagus Pak. Saya tunggu kabar baiknya Pak ya. Nah, ya baik Pak. Terima kasih Pak Sinan. Ya, semoga nanti kendala-kendala yang Bapak alami bisa dicairkan lah Pak. Ya, minimal mengurangi beban gitu loh Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Sinan. Oh ya Pak, Bapak terima kasih sama-sama Pak. Baik, kalau sudah ini Pak Sinan, saya mohon undur diri Pak Sinan, mau pamit. Oh ya, silakan Bapak. Nanti lagi saya mau jemput anak ini Pak Ini Sinan. kok belum diminum itu Pak? Oh iya, lupa Pak Sinan. Iya, minum dulu Pak. Nah, baik. Oh, ya lupa Pak Sinan, saya puasa Pak Sinan. Oh, puasa sampai Pak. Aduh, maaf loh Pak ya. Iya. Ini belum saya minum Pak. Oh ya, sudah. Baik Pak Sinan, saya Iya, langsung pamit dulu Pak Sinan ya. Ini mau Iya Pak jemput Arif. anak dan Ya, hati-hati Pak Arif. Terima kasih Pak Sinan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.